Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 18 mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok terdiri dari saya sendiri, Nur Putri Utami, NIM 21, dan teman saya, Rina Putri Santoso dari NIM 149. Untuk hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keselamatan dan Keselamatan Kerja di PT Ravana Jaya yang akan dibacakan oleh Rina. Yang pertama, pendahuluan dari gambaran umum PT Ravana Jaya. PT Ravana Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelaksana jasa, instruktur, dan fabrikasi plat baja yang beralamatkan di Jalan Raya Petoyo Kauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan yang menerapkan sistem make to order ini memproduksi berbagai macam olahan baja. Dalam laksanaannya, PT Ravana Jaya lebih sering mendapatkan tender pada pekerjaan fabrikasi plat baja. Kecelakaan akibat kerja. Pada PT Ravana Jaya, ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi yang membuat instalasi bangunan maupun kerangka bangunan. Kecelakaan akibat kerja yang terjadi di PT Ravana Jaya dapat dilihat pada tabel 1.1 ini. Yang pertama, jenis kecelakaan kerja itu tersandung material. Jumlah kejadian ada 26. Yang kedua, terkena percikan migran. Jumlah kejadian 29. Yang ketiga, terkena percikan api las. Jumlah kejadian ada 18. Yang keempat, kaki tertancap dan sisa material. Jumlah kejadian yang terjadi ada 16. Yang kelima, kontak langsung dengan benda panas. Jumlah kejadian yang terjadi ada 12. Yang keenam, tersandung kabel dan selang. Jumlah kejadian yang terjadi ada 17. Yang ketujuh, terjepit plat material. Jumlah kejadian yang terjadi ada 8. Yang kedua, penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Pada perusahaan PT Ravana Jaya berencana untuk memperbaiki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Metode yang digunakan yaitu ada 2. Yang pertama, ada hazard identification and risk assessment atau HIRA, digunakan untuk mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang terdapat pada area kerja. Yang kedua, ada fault analysis atau FAI, digunakan untuk mengetahui faktor dan jaringan penyebab yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, bab 3, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yang terjadi pada PT Ravana Jaya itu mengakibatkan pekerja cedera sehingga perlu pengobatan dan mengganggu proses bekerja. Waktu penyelesaian pekerjaan menjadi terlambat. Permasalahan dihadapi PT Ravana Jaya diantaranya adalah bahaya atau risiko apa saja yang terjadi di area kerja atau workshop perusahaan dan seberapa besar tingkat bahaya tersebut. Untuk penanggulangan penyakit akibat kerja, setelah membaca artikel jurnal ini, penanggulangan yang harus dilakukan di PT Ravana Jaya saat mengalami cedera yaitu mengobati pekerja yang cedera. Tak hanya itu, perusahaan harus menyadarkan pekerja tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja karena pekerja kurang menyadari akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Bab 4 yaitu analisis resiko. Analisis resiko dalam jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Ravana Jaya, pekerja yang paling beresiko adalah pekerjaan konstruksi. Padahal di PT Ravana Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang membuat instalasi maupun kerangka bangunan. Di PT Ravana Jaya, karyawan kurang kesadaran akan pentingnya K3. Kondisi lingkungan di PT Ravana Jaya tidak aman dan nyaman.
karena tidak ada jalur khusus untuk berjalan ke area pekerjaan dan area pekerjaan juga berubah-ubah, tidak sesuai dengan penataan perusahaan. Berikut merupakan proses penelitian skala tingkat kemungkinan terjadi atau disebut likelihood dan skala tingkat rendah atau disebut severity yang dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 4.3. Tabel 4.1 skala tingkat kemungkinan terjadi atau likelihood. Tingkat 5 deskripsi almost certain terjadi keterangan terdapat satu atau lebih kejadian dalam sehari. Pasti terjadi dalam semua kondisi. Tingkat keempat, deskripsi likely, terdapat satu atau lebih kejadian dalam seminggu. Mungkin terjadi dalam semua kondisi. Tingkat ketiga, deskripsi possible, terdapat satu atau lebih kejadian dalam sebulan. Mungkin terjadi dalam di beberapa kondisi tertentu. Tingkat kedua, deskripsi unlikely, terdapat satu atau lebih kejadian dalam setahun. Kemungkinannya kecil terjadi dalam beberapa kondisi tertentu. Tingkat pertama, deskripsi rare, terdapat kurang dari satu kejadian dalam setahun. Kemungkinan terjadi hanya pada kondisi khusus. Tabel 4.2, skala tingkat keparahan atau severity. Tingkat 1, deskripsi insignifikan, tidak terjadi cedera dan kerugian perusahaan sedikit. Tingkat kedua, deskripsi minor, cedera ringan dan kerugian perusahaan sedang. Tingkat ketiga, deskripsi moderate, cedera sedang perlu perawatan medis dan kerugian cukup besar. Tingkat keempat, deskripsi major, cedera berat dan kerugian perusahaan besar. Tingkat kelima, deskripsi katastrofi, fatal dan kerugian perusahaan sangat besar. Selanjutnya, menganalisis dengan metode fault tree analysis atau FTA untuk mengetahui faktor dan kombinasi penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Di antaranya, 1. Area cutting, analisis akar penyebab terjadinya kecelakaan kerja dengan metode fault tree analysis pada PT Ravana Jaya di area cutting dapat dilihat pada gambar 4.1. Berikut yang pertama ada kecelakaan pekerja. Di sini terdapat lingkungan, kondisi workshop, berserakaian material, dan sisa-sisa material. Ada manusia, kurangnya pengetahuan tentang K3, tidak menggunakan APD, menjadikan kurangnya kesadaran pekerja, kurangnya ketersediaan APD. Yang kedua ada area lab. Berikut analisis akar penyebab terjadinya kecelakaan kerja dengan metode FTA pada PT Ravana Jaya di area lab yang dapat dilihat pada gambar 4.2. Kecelakaan pekerja. Terdapat lingkungan, kondisi workshop, berserakan gram sisa material yang menyebabkan area sempit dan kurang tertata. Manusia kurangnya pengetahuan tentang K3, tidak menggunakan APD. Menggunakan APD tetapi APD-nya ada yang kurang sesuai, yang menjadikan kurangnya ketersediaan APD. Area drilling berikut dapat dilihat pada gambar 4.1. Terdapat kecelakaan pekerjaan. Di sini ada lingkungan, kondisi lantai workshop, material, dan gram sisa material berserakan. Terjadi karena alat dan material tidak sesuai dengan peraturan. Ada manusia, kurangnya pengetahuan tentang K3,
tidak mengenakan APD. Yang kurangnya kemudian APD karena si pekerja kurang fokus tentang keselamatan dan kecelakaan kerja. Terdapat area grinding yang dapat dilihat pada gambar 4.4. Kecelakaan pekerja, lingkungan, kondisi lantai workshop yang terjadi karena berserakannya alat dan material, juga penempatan tidak sesuai dengan penataan area. Terdapat manusia, kurangnya pengetahuan K3, tidak mengenakan APD, kurangnya kesadaran pekerja, dan kurangnya kesediaan APD. Yang kedua, pengendalian risiko. Setelah mengetahui tingkat risiko HIRA yang paling tinggi, kemudian dianalisis menggunakan metode fault tree analysis. Metode ini dapat digunakan pada pekerjaan konstruksi, pekerjaan ketinggian, dan pekerjaan pembangunan. Maka dari itu, digunakan metode ini untuk mengetahui faktor dan gabungan penyebab yang tersembunyi yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan, sehingga diharapkan kecelakaan tersebut dapat dihindari. Pengendalian risiko tersebut dapat kita lakukan dengan cara menyadarkan para pekerja dengan memberikan sosialisasi pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam PT Ravana Jaya tersebut, supaya tidak menyepelekan APD yang disediakan dan kejadian tidak diinginkan dapat berkurang. Juga untuk PT Ravana Jaya dapat menambah APD yang kurang di dalam pekerjaan tersebut. Lanjut ke bab 5, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di PT Ravana Jaya yaitu terdapat 28 identifikasi bahaya. Akar penyebab dari kecelakaan kerja terdapat 2 aspek, yaitu manusia dan lingkungan. Dari segi manusia, pekerja kurang pengetahuan tentang K3, sehingga pekerja tidak memakai APD, serta kurangnya APD itu sendiri. Dari segi lingkungan kerja, area kerja, alat, dan material tidak sesuai dengan penataan workshop. Dilihat dari akar penyebab dan kombinasi kecelakaan kerja yang terjadi, perusahaan segera memberi pelatihan tentang K3 kepada para pekerja dan memperlakukan SOP yang sudah ada. Setelah memberi pelatihan, perusahaan tetap harus mengawasi para pekerja dalam menggunakan APD dan mentaati SOP. Perusahaan juga harus segera menata ulang area kerja agar tidak berantakan. Alat dan material serta tidak berserakannya sisa gram sehingga kecelakaan bisa diminimalisir, mungkin bisa sampai zero defect. Lanjut ke saran yang akan dibacakan oleh Mbak Rina. Saran dari hasil analisis di PT Ravana Jaya ini ada beberapa saran. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3. Yang ketiga, melengkapi pelengkapan APD di perusahaan jika ada yang masih kurang. Yang terakhir, segera membuat jalur khusus untuk berjalan ke area pekerjaan dan area pekerja. Berikut merupakan hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Dan mohon maaf saya menggunakan 2 device karena ada kendala di mic, jadi menggunakan 2 device, yang satu untuk record. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.